Banyak mahasiswi dan mahasiswa masih mencampur adukkan tiga istilah ini, esai, paper, dan makalah. Sekilas terlihat sama, semuanya tulisan akademik. Namun begitu, sebenarnya ketiganya mempunyai tujuan, gaya, dan kedalaman yang berbeda. Kalau tidak dibedakan, Anda, adik-adik mahasiswi dan mahasiswa, bisa menulis dengan format yang salah konteks. Dan hal itu berpengaruh langsung pada penilaian dari dosen Anda masing-masing. Menulis akademik. Selamat datang di channel Menulis Akademik. Tema hari ini, perbedaan antara esai, paper, dan makalah. Mari kita bahas satu demi satu. Pertama, esai. Esai merupakan bentuk paling ringkas dan fleksibel. Fokusnya ada pada argumen pribadi yang didukung dengan alasan logis. Biasanya, esai tidak terlalu panjang dan tidak selalu membutuhkan banyak sumber. Dalam esai, yang dinilai adalah apakah mahasiswi dan mahasiswa mempunyai posisi yang jelas tentang topik tertentu dan mampu mempertahankannya secara masuk akal. Bahasanya relatif lebih luas, meskipun tetap akademik. Sederhananya, esai merupakan latihan berpikir kritis dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, yang kedua, paper. Paper lebih formal dan lebih dalam dibandingkan dengan esai. Di sini, adik-adik mahasiswi dan mahasiswa tidak hanya berargumen, tetapi juga harus berdialog dengan penelitian lainnya. Paper menuntut penggunaan referensi yang jelas. Kerangka konseptual dan landasan teori, serta analisis yang lebih sistematis. Strukturnya biasanya lebih baku. Misalnya, walaupun tidak harus seperti ini dalam konteks sama dan sebangun, pengantar, tinjauan pustaka, ya, jika memungkinkan metodenya, kemudian pembahasan ditutup dengan kesimpulan. Jika esai merupakan suara Anda, adik-adik mahasiswi dan mahasiswa, maka paper adalah suara
adik-adik dalam percakapan akademik yang lebih luas. Ketiga, makalah. Dalam konteks Indonesia, makalah sering digunakan sebagai istilah umum, tetapi biasanya merujuk pada tulisan akademik yang disusun untuk tugas kuliah atau presentasi. Makalah bisa mirip paper, tetapi seringkali lebih sederhana dalam kedalaman analisis. Fungsinya lebih pada menjelaskan suatu topik, merangkum literatur, atau mempresentasikan pemahaman terhadap materi tertentu. Makalah yang baik tetap harus sistematis, tetapi tidak selalu menuntut kontribusi orisinal yang kuat seperti paper. Lalu apa perbedaan paling sederhana? Esai fokus pada argumen pribadi yang ringkas. Paper merupakan analisis, bisa pula dan atau sintesis mendalam berbasis penelitian dan teori. Makalah merupakan penjelasan sistematis untuk tujuan akademik, sering dalam konteks tugas. Memahami perbedaan ini sangat penting karena setiap jenis tulisan mempunyai standar main sendiri. Menulis esai seperti menulis paper. Namun paper lebih berat. Menulis paper seperti esai, namun posisi esai lebih sederhana. Dalam uraian tadi, perlu ada pelurusan penggunaan diksi antara paper dan makalah. Dilihat secara etimologis, paper berasal dari bahasa Inggris paper. Makalah berasal dari kata Arab makalah, yang berarti artikel atau tulisan. Paper memang jelas berasal dari bahasa Inggris, dari kata paper yang berarti kertas. Dalam konteks akademik modern, istilah ini berkembang menjadi tulisan ilmiah yang biasanya berbasis pada penelitian atau analisis dan atau sintesis mendalam. Tradisinya kuat dalam dunia akademik. Makalah sering dikaitkan dengan bahasa Arab kalau dilihat dari asal-usulnya, tetapi jalurnya tidak sesederhana itu. Kata ini kemungkinan berakar dari bahasa Arab makalah, yang berarti artikel atau tulisan.
dalam bahasa Indonesia kata ini kemudian diserap menjadi makalah dengan makna yang lebih spesifik sebagai tulisan ilmiah, biasanya untuk tugas atau forum akademik. Namun yang penting untuk diperhatikan dalam bahasa Arab modern, makalah lebih dekat ke artikel. Misalnya artikel opini di koran, bukan selalu tulisan akademik formal seperti yang kita pahami sebagai makalah itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, makalah mengalami penyempitan makna menjadi tulisan ilmiah yang sistematis, sering dipakai dalam konteks pendidikan. Jadi secara ringkas, paper ini menyangkut tradisi akademik barat dari bahasa Inggris berkembang dalam konteks penelitian ilmiah. Makalah dari bahasa Arab diserap dari kata makalah, tetapi maknanya sudah diadaptasi dalam konteks akademik Indonesia. Makna istilah akademik tidak hanya ditentukan oleh asal kata, tetapi oleh bagaimana istilah tersebut digunakan dalam tradisi keilmuan tertentu. Disitulah sering terjadi kebingungan atau misinterpretasi, bukan karena istilahnya, tetapi karena konteks penggunaannya yang berbeda. Akhirnya, sebagai penutup, kunci menulis akademik bukan hanya bisa menulis, tetapi mengetahui apa yang sedang adik-adik mahasiswa tulis. Tulisan yang tepat selalu dimulai dari pemahaman yang tepat. Terima kasih.